Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakal buat video cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Data yang aku gunakan adalah data kuesioner atau data primer. Di sini sebelum kalian melakukan pengolahan data, kalian harus mentransformasikan datanya terlebih dahulu ke dalam bentuk interval. Kalau kalian masih bingung cara transformasinya seperti apa, kalian bisa cek video YouTube aku sebelum ini, atau nanti aku bakal salin linknya di deskripsi box. Oke. Nah, untuk mencari atau memutuskan, menyimpulkan kalau data yang kita olah ini validitas dan reliabilitas adalah untuk validitas jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan data ini valid. Atau sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data ini tidak valid. Nah, untuk validitas untuk R tabel ini sesuai dengan penelitian kalian, karena di sini aku menggunakan 100 sampel dengan taraf kesalahan 1%, maka untuk R tabelnya adalah 0,30 atau 0,3. Untuk reliabilitas, jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka data ini dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, atau sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data ini atau kuesioner ini dinyatakan tidak reliable atau konsisten. Nah, untuk R tabel pada reliabilitas adalah 0,6. Oke, langsung aja kita buka datanya. Nah, ini adalah data yang sudah kita atau aku transformasi ke dalam bentuk interval. Ini adalah data kuesioner yang udah aku transformasi. Di sini aku menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Untuk variabel X ini ada 6 pertanyaan atau 6 indikator, dan ini adalah total dari indikator X. Dan untuk variabel Y di sini ada 5 pertanyaan atau 5 indikator, dan ini adalah total dari indikator Y. Kita lihat untuk sampelnya. Nah, di sini ada 100 sampel untuk masing-masing variabel ya. Oke, langsung aja kita buka software SPSS-nya. Nah, sambil menunggu, jadi di sini aku menggunakan SPSS versi 26. Buat teman-teman yang mungkin SPSS ku versi 16 atau 20 atau 24 dan seterusnya, itu menurutku sama aja. Untuk hasil itu akan sama, berapapun versi SPSS kalian, itu hasilnya tetap sama. Yang membedakan adalah mungkin hanya tampilan. Nah, ini adalah tampilan SPSS versi 26 ya, versi terbaru. Ini kita close aja. Oke, sebelum kita masukkan datanya, kita klik dulu variable view. Di sini kita masukkan untuk indikator atau pertanyaan X1. Ini kita tulis aja X1. Karena variable X ada 6 pertanyaan atau 6 indikator, yang kita tulis sampai X6. Dan kita tulis di sini adalah TX atau total X. Kemudian kita masukkan untuk variabel Y karena ada 5 pertanyaan. Udah, untuk desimal kita biarkan aja 2 karena data yang kita udah peroleh adalah data interval dalam bentuk desimal ya. Untuk label ini kita tulis di sini
karena variabel X ku adalah promosi, dan untuk variabel Y adalah minat berulang. Untuk repeat order. Nah, untuk indikator-indikatornya ini kita kosongkan aja, kalian cukup tulis nama variabel di total. Untuk values ini kita ganti. Nah, value ini adalah nilai atau nilai seperti misalkan aku contohkan ini adalah satu ini artinya dalam kuesioner itu sangat tidak setuju, atau kalau misalkan kalian buatnya satu sangat setuju, itu tergantung penelitian kalian, karena di sini aku satu adalah nilai yang paling kecil dan berlabel sangat tidak setuju. Jadi kita langsung tambahkan. Kemudian 2 itu tidak setuju, tambahkan 3 itu cukup untuk 3 itu cukup setuju, 4 itu setuju, dan 5 sangat setuju. Oke, udah kita langsung oke. Ini kita copy paste aja, semua kita ganti. Nah, terkecuali untuk total ya, kita nggak usah diganti. Nah, untuk missing sama kolom sampai sini kita biarkan. Untuk measure kita ganti menjadi nominal. Kenapa nominal? Karena data kita itu primer ya, jadi kita ganti nominal. Scale itu untuk data sekunder. Ini kita ganti semua. Oke, ini udah kita ubah. Sekarang kita kembali ke data view. Ini sudah sampai totalnya ya. Ini langsung kita copy paste saja dari indikator atau pertanyaan S1 sampai total syarat sampai 100. Jangan, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang ya. Ini langsung kita copy paste. Ini langsung kita klik kanan, karena kalau kita langsung copy paste CTRL itu dia nggak mau. Nah, ini udah kita rubah. Kemudian aku copy maksudnya. Kemudian sekarang yang Y. Maafkan ya belibet ngomongnya. Oke. Nah, ini adalah data yang udah kita ubah. Ini udah sampai 100. Nah, sekarang langsung aja kita akan coba untuk uji validitas. Ini langsung kita klik analyze, kemudian korelasi atau correlate, kemudian pilih yang divide ya. Nah, ini untuk kita coba untuk variabel F dulu. Ini kita copy paste semua sampai total. Kita pindahkan, oke. Lalu kita klik option. Ini udah, langsung kita continue dan oke. Nah, ini udah ketemu ya hasilnya. Nah, sebelum aku jelasin, kita masukin dulu atau kita input dulu yang Y-nya.
Kita klik lagi analyze, kemudian korelasi. Nah, untuk variabel ininya kita keluarkan dulu. Kemudian kita klik untuk yang variabel Y, kita masukkan langsung oke. Oke, ini udah ketemu hasilnya. Mau jelasin cara menyimpulkannya. Nah, untuk mencari nilai validitas atau tidaknya, ini kita bisa lihat ini untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk membacanya adalah kita lihat di tabel paling ujung atau di tabel promosi. Ini adalah tadi tabel total ya. Nah, untuk variabel pertama atau pertanyaan pertama nilainya adalah 0,647. Artinya tadi setelah R hitungnya adalah 0,3, jika lebih dari 0,3 maka data tersebut valid, dan jika kurang dari 0,3 maka data tersebut tidak valid. Karena ini adalah hasilnya 0,647 lebih dari 0,3 maka dinyatakan valid untuk pertanyaan pertama. Ini untuk pertanyaan kedua 0,79 lebih dari 0,3. Pertanyaan ketiga 0,655 lebih dari 0,3. Pertanyaan keempat 0,618 lebih dari 0,3. Pertanyaan kelima 0,680 lebih dari 0,3. Pertanyaan keenam 0,691 lebih dari 0,3. Nah, ini kita abaikan aja, maka dapat disimpulkan nih, untuk variabel X dari pertanyaan pertama atau indikator pertama sampai indikator ke-6 nilainya adalah lebih dari 0,3, maka dapat dinyatakan setiap masing-masing pertanyaan bersifat valid ya. Itu untuk variabel X. Sekarang kita lihat untuk variabel Y, cara membacanya sama. Ini kita lihat nilainya lebih dari 0,3, yaitu 0,770, 0,722, 0,784, 0,652, dan 0,756. Ini dapat disimpulkan untuk variabel Y1, Y2, Y3, Y4, sampai Y5 memiliki nilai lebih dari 0,3, maka dinyatakan masing-masing pertanyaan bersifat valid karena lebih dari 0,3. Oke, itu untuk validitas. Sekarang kita coba untuk reliabilitas. Kita kembali lagi ke data view. Ya, ini ke data view, lalu analyze, lalu kita klik scale. Ingat ya, dari analyze, kemudian scale, kemudian klik yang reliability analyze. Nah, berbeda dengan uji validitas, untuk uji reliabilitas kita hanya mengcopy sampai X6 saja. Untuk total nggak usah kita masukkan. Yang udah kita copy, kita klik statistik, kemudian klik scale, kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan mencoba ulang untuk variabel Y. Kita pilih scale, kemudian reliable, ini kita klik dulu, keluarkan. Oke, kita langsung klik oke. Nah, untuk reliable, ini adalah hasil dari reliabilitas. Kalian untuk membacanya hanya perlu membaca tabel reliability statistik ini. Nah, end of items ini adalah jumlah dari indikator variabel X. Jadi udah benar ya, untuk indikator variabel X kita punya 6 pertanyaan atau 6 indikator, ini udah benar. Dan untuk nilai reliabilitasnya adalah jika lebih dari 0,6 maka indikator atau pertanyaan dapat dinyatakan reliable atau konsisten. Di sini nilainya adalah 0,720, sehingga dapat dinyatakan atau dapat disimpulkan bahwa pertanyaan atau indikator ini bersifat reliable atau konsisten karena nilainya lebih dari 0,6.
Ini untuk variabel X, kemudian untuk variabel Y, kita bisa lihat di sini n of items-nya adalah 5 karena variabel Y mempunyai 5 pertanyaan atau 5 indikator. Nilainya adalah 0,780. Dia lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator atau pertanyaan ini bersifat reliable atau konsisten. Nah, segitu aja yang dapat aku jelasin. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa jangan di skip videonya, karena aku udah jelasin step by stepnya supaya kalian lebih paham lagi. Jangan lupa juga untuk di subscribe, comment, like, and share video ini. Kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.